Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membahas masalah akreditasi FKTP bersama Dr. Yanto, Surveyor Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Akreditasi FKTP itu merupakan proses penilaian ya terhadap pelayanan kesehatan di FKTP ya, apakah pelayanannya sudah sesuai dengan standar ya atau belum ya. Yang menilai adalah LIPA ya. LIPA itu singkatan dari Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. LIPA ini adalah organisasi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi LIPA ini nanti yang akan memerintahkan atau memberi tugas pada surveyor untuk mensurvei ya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang termasuk FKTP yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah puskesmas, klinik, laboratorium, dan unit donor darah. Sedangkan untuk dokter praktek swasta dan dokter gigi praktek swasta sampai saat ini belum dilakukan akreditasi. Tapi suatu saat nanti yang saya sebut dua terakhir itu juga akan diakreditasi ya. Akreditasi berlaku selama 3 tahun, artinya setelah 3 tahun akan menjalani survei lagi. Fasilitas kesehatan yang sudah mendapatkan sertifikat akreditasi berarti fasilitas kesehatan itu sudah mendapatkan pengakuan ya dari Kementerian Kesehatan tentang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu itu artinya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan pelanggan. Jadi pelayanan kesehatan dikatakan bermutu itu jika memenuhi 2 indikator. Indikator yang pertama yaitu sesuai standar, sesuai SOP, dan yang kedua adalah memuaskan pelanggan. Yang dimaksud dengan memuaskan pelanggan adalah memenuhi harapan pelanggan, harapan pasien, harapan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, ya, fasilitas kesehatan dapat melakukan survei ya, atau melalui kotak saran, melalui WA, melalui email, atau melalui ya media sosial yang lain. Ya. Berarti akreditasi itu bisa dikatakan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP. Akreditasi mempunyai 2 tujuan ya. Tujuan yang pertama itu menilai, sedangkan tujuan yang kedua itu membina. Yang dimaksud menilai adalah menilai pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan apakah sudah sesuai standar atau belum. Itu adalah tujuan akreditasi yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah membina. Jadi pada saat survei, jika fasilitas kesehatan itu ditemukan ada pelayanan yang kurang bermutu, maka surveyornya itu mempunyai kewajiban untuk membina ya, untuk membina agar kedepannya pelayanannya itu lebih baik. Akreditasi itu bukan lomba ya. Kalau lomba itu kan kurang 2 atau 3 bulan itu disiapkan dengan baik gitu ya, sampai hari H lomba. Namun setelah itu setelah lombanya selesai ya terus ditinggal begitu aja ya. Nah, kalau fasilitas kesehatan memperlakukan akreditasi seperti itu berarti ya memperlakukan akreditasi seperti lomba. Juga bukan pesta kembang api, artinya baru semangat pada saat ya kembang api itu disulut, atau pada saat survei itu dilakukan, pada saat surveyornya masih ada di fasilitas kesehatan. Nanti setelah surveyornya pulang
ya terus ditinggal tidur. Bukan seperti itu ya. Akreditasi itu ya peningkatan mutu yang dilakukan terus-menerus ya, bukan pada saat survei aja. Dan akreditasi itu bukan ujian nasional, artinya walaupun sudah lulus, walaupun sudah mendapatkan sertifikat paripurna, tetap 3 tahun lagi harus mengikuti akreditasi lagi ya, untuk melihat apakah mutu pelayanannya masih baik atau menurun atau berubah ya. Metode penilaiannya adalah, jadi survei itu ya berdasarkan standar-standar ya. Standar itu akan di breakdown ya, dijabarkan lewat EP ya, elemen penilaian ya. Masing-masing EP itu akan dinilai oleh surveyor. Jika pelayanan kesehatan yang di fasilitas kesehatan itu ya mendapatkan nilai ya atau sesuai dengan standar lebih dari 80%, maka dia akan diberi nilai 10. Namun jika pencapaian standarnya itu antara 20% sampai 79%, maka akan diberi nilai 5. Dan jika pencapaian EP-nya itu kurang dari 20%, maka diberi nilai 0. Jadi di akreditasi itu nilainya hanya 3 macam ya, nilai 0, nilai 5, dan nilai 10. Setelah surveyor itu selesai menjalankan tugasnya, maka nilainya itu diserahkan ke Kementerian Kesehatan. Nanti Kementerian Kesehatan yang akan menentukan fasilitas kesehatan itu lulus atau enggak. Dan kelulusan fasilitas kesehatan ini dibagi menjadi 4 tingkatan ya. Yang paling rendah itu namanya lulus dasar, kemudian di atasnya lagi itu lulus madya, di atasnya lagi itu lulus utama, dan yang paling tinggi itu lulus paripurna ya. Jadi suatu fasilitas kesehatan dikatakan lulus paripurna jika semua bab-bab dari standar yang diharapkan itu ya, itu nilainya harus lebih dari 75%. Jadi semua babnya nilainya harus 75%. Jika itu didapat, maka fasilitas kesehatan itu akan mendapatkan nilai paripurna. Jika kurang dari 75%, ya akan di bawahnya ya, bisa utama, madya, dasar, atau tidak lulus. Tidak lulus artinya tidak terakreditasi ya. Terima kasih telah menonton ya, semoga bermanfaat dan semoga Anda paham. Dan jika ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jika menurut sahabat sehat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kemanfaatannya bisa lebih luas lagi ya. Mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.